Hey yo Bacoters, balik lagi bersama gua di channel. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja. Widih, yang udah gajian mah pokoknya full senyum. Buat yang belum, mohon bersabar. Kita sama kok. Sembari menunggu datangnya keajaiban, mending kita nonton video ini. Dan jangan lupa tekan subscribe dulu untuk membantu channel ini semakin berkembang. I will look for you. I will find you. And I will kill you. Di video kali ini, gue akan mereview sebuah film action yang dirilis pada tahun 2008. Film ini dibintangi oleh aktor yang bernama Liam Neeson. Film ini menceritakan perjuangan seorang ayah yang ingin menyelamatkan putrinya dari penculikan saat berlibur di kota Paris. Mampukah ia melakukannya? Oke, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja. Let's play. Di awal scene kita diperlihatkan seorang pria tua sedang menonton video putrinya yang sedang berulang tahun. Pria ini bernama Brian Mills. Brian ini merupakan pensiunan dari pasukan khusus yang hanya tinggal sendiri di rumahnya. Hal tersebut karena Brian telah bercerai dengan istrinya dan anaknya ikut dengannya. Kemudian scene berpindah. Brian terlihat datang ke sebuah toko elektronik untuk membeli sebuah kado yang akan diberikan kepada putrinya. Setelah membeli kado, Brian datang ke pesta ulang tahun putrinya yang bernama Kim. Di sini ia juga bertemu dengan mantan istrinya yang bernama Lenore, yang sudah menikah dengan pengusaha kaya yang bernama Stuart. Brian kemudian memberikan kado itu kepada Kim. Ia tampak senang dan langsung membuka kado pemberian sang ayah. Setelah itu Stuart datang. Ia membawa kuda sebagai hadiah. Melihat itu, Kim langsung berlari menuju ke arah Stuart untuk menungganginya. Salah, maksudnya menunggangi kudanya. Malam harinya, Brian terlihat sedang menempelkan foto putrinya di album khusus ulang tahunnya. Kemudian datang teman-teman Brian, mengajaknya untuk barbekyuan. Setelah pesta selesai, Sam menawarinya pekerjaan untuk menjaga seorang penyanyi terkenal yang bernama Sarah, yang akan melangsungkan konser di esok hari. Mendengar tawaran tersebut, Brian pun setuju dan mengambil pekerjaan itu. Di sela-sela istirahat, Brian mendapat telepon dari Kim. Brian tampak gembira dan langsung bercerita kepada Kim bahwa dia menjaga seorang penyanyi terkenal. Kim menelpon, ternyata untuk mengajaknya makan siang esok hari. Setelah konser selesai, tiba-tiba gerbang belakang panggung dibuka dan para fans langsung menerobos masuk. Terjadi kepanikan di sana. Sarah dibawa menuju ke tempat yang aman oleh Brian. Tiba-tiba muncul seorang pria yang ingin menusuk Sarah. Brian yang seorang pensiunan pasukan khusus langsung sigap menangani hal tersebut. Kemudian, Sarah dibawa ke mobil bersama Brian menuju ke hotel. Di sela-sela pembagian honor, Brian dipanggil ke dalam. Sarah berterima kasih kepada Brian karena sudah menyelamatkan nyawanya dan menawari Brian pelatih vokal pribadinya untuk mengajari Kim bernyanyi. Scene berpindah. Terlihat Brian sudah sampai di tempat yang telah diberitahu oleh Kim. Ia tampak tak sabar ingin memberi kabar bahwa penyanyi favorit Kim mau mengajarinya menjadi penyanyi profesional. Tapi suasana itu berubah. Ternyata Kim datang dengan tujuan lain, yaitu Kim meminta izin kepada Brian untuk berlibur ke Paris bersama temannya Amanda. Brian yang khawatir karena sayang dengan Kim dan tahu kejamnya dunia luar, tidak mau menandatangani surat izin tersebut. Selayaknya anak zaman sekarang yang tidak dituruti kemauannya, Kim ngambek dan pergi meninggalkan tempat itu. Belum aja ngerasain kualat loh. Kemudian, terjadi sedikit perdebatan antara Brian dan Lenore. Setelah itu, ia pergi meninggalkan Brian sendirian. Keesokan harinya, Brian mendatangi Kim untuk memberinya surat izin, tapi dengan beberapa syarat. Mendengar itu, Kim setuju dan terlihat bahagia. Brian kemudian mengantar Kim ke bandara. Di tengah perjalanan, mereka membahas tentang apa sebenarnya pekerjaan Brian di masa lalu. Setibanya di bandara, Brian menemukan peta tur sebuah band milik Kim di bagasi. Terjadi perdebatan antara Brian dan Lenore. Brian merasa dibohongi. Ternyata, Kim tidak hanya pergi ke Paris, melainkan keliling Eropa mengikuti tur band itu. Setelah itu, terlihat Kim dan Amanda pergi menuju ke Paris. Setelah keluar dari bandara,
Kim dan Amanda bertemu seorang pria bernama Peter yang membantu mereka berfoto. Amanda terlihat tertarik dengan Peter. Kemudian, Peter menawari mereka tumpangan dengan alasan taksi di Paris sangat mahal. Setelah sampai di apartemen, ternyata mereka tinggal sendiri. Sepupu Amanda sedang berada di Madrid. Peter menawari mereka untuk ikut sebuah pesta di sekolah. Kim mengingatkan Amanda kalau mereka tak mengenalnya. Tapi, karena Amanda yang gatel pengen digaruk, bilang kalau ia tampan dan menyetujui ajakan itu. Kemudian, Peter menanyakan lantai apartemennya untuk menjemputnya malam nanti. Namun, setelah mereka berdua masuk, Peter menelpon seseorang dan mengatakan nomor lantai apartemen Kim dan Amanda. Singkat cerita, Brian terlihat sedang khawatir karena Kim tidak mengabarinya. Akhirnya, Brian menelpon Kim. Karena di apartemen itu berisik, Amanda sedang orgenan, Kim mengangkat telepon menjauh ke sebuah ruangan. Saat Kim tengah mengobrol dengan ayahnya, tiba-tiba muncul sekelompok orang yang langsung menculik Amanda. Kim yang melihat kejadian itu, ia langsung histeris. Brian langsung mengambil beberapa alat perekam, kemudian menyuruh Kim bersembunyi di bawah kasur. Brian mengatakan kepada Kim untuk memberitahu semua ciri-ciri orang tersebut, mulai dari warna mata, kulit, ataupun tato. Setelah itu, kawanan penculik datang. Kim mengira sekelompok penculik itu telah pergi. Tapi ternyata, saat ditarik, Kim sempat menyebutkan ciri-ciri orang itu sambil histeris. Kemudian, Brian berbicara kepada penculik itu bahwa dia tidak memiliki uang dan hanya memiliki keahlian yang menjadikannya mimpi buruk bagi penculik itu. Apabila putrinya tak dilepaskan, Brian mengatakan, I will find you, and I will kill you. penculik itu malah berkata, setelah itu, Brian langsung bergegas ke rumah Kim. Di tengah perjalanan, ia menghubungi Sam dan meminta bantuan untuk menganalisa data yang dikirimnya. Sesampainya di sana, ia memberitahu Linor bahwa Kim diculik. Saat sedang mencari petunjuk di kamar Kim, Sam menelponnya dan mengatakan bahwa yang menculik Kim adalah komplotan yang berasal dari Albania dan pria yang berbicara dengan Brian bernama Marco. Keahlian dari kelompok ini adalah menculik perempuan untuk diperdagangkan. Mereka dibuat kecanduan dan kemudian dijadikan PSK. Sam mengatakan bahwa Brian hanya mempunyai waktu 96 jam dari waktu penculikan. Jika lebih dari itu, maka Kim tidak akan pernah ditemukan lagi. Linor yang mendengar kabar itu menangis histeris. Tadi aja di awal, maksa buat minta diizinin. Giliran udah begini, nangis kan? Brian bergegas langsung terbang ke Paris dan mendatangi apartemennya. Ia masuk lewat jendela. Sesampainya di dalam, Brian membayangkan reka adegan penculikan itu. Ia menemukan ponsel Kim yang rusak dibanting oleh si penculik. Kemudian, Brian mengambil memori HP itu dan mengeceknya di sebuah mesin yang belum pernah gue lihat sebelumnya, jadi gue nggak tahu namanya apa. Ia menemukan petunjuk dari foto yang ada di memory card itu. Dia melihat wajah Peter dari pantulan kaca yang ada di foto. Scene berpindah, terlihat Peter sedang mencari mangsa barunya. Saat hendak masuk ke taksi, tiba-tiba Brian datang dan langsung menghajarnya. Brian memintanya untuk memberi informasi di mana keberadaan Amanda dan Kim. Tiba-tiba, bestinya Peter datang dan langsung menarik Brian keluar dan terjadilah adu jotos. Setelah berhasil mengalahkannya, Brian kemudian mengecek ke dalam taksi. Ternyata Peter kabur. Kemudian Brian mengejarnya. Saat hendak ditangkap, Peter melompat ke bawah dan kemudian tertabrak truk. Setelah kejadian itu, Brian menemui kawan lamanya yang bernama Jane Cloud. Ia mengetahui tentang bisnis yang dilakukan oleh kelompok yang menculik Kim. Jane memberikan beberapa petunjuk mengenai keberadaan mereka dan memperingatkan Brian untuk tidak membuat kekacauan. Malam hari tiba. Brian mengajak seorang penerjemah bahasa Albania masuk ke mobilnya. Ia menyuruhnya untuk menunggu di dalam. Kemudian, Brian keluar ke tempat wanita malam yang ada di pinggir jalan. Brian sengaja membuat kekacauan agar ia bisa menemui orang yang memimpin bisnis ini. Germonya lah ya kalau di sini. Kemudian, seorang pria botak yang bukan Saitama keluar dari mobil dan langsung ingin menghajar Brian karena melihatnya membuat kekacauan. Saat sedang dipiting, Brian memasang alat sadap suara di pria itu dan kembali ke mobil menyuruh penerjemah itu menerjemahkan percakapan yang disadapnya.
Setelah diterjemahkan, Brian menemukan petunjuk mengenai lokasi lain dari bisnis gelap itu, yaitu di sebuah tempat konstruksi bangunan. Brian mendatangi lokasi itu dan menyamar sebagai pelanggan. Di sebuah kamar, Brian menemukan seorang wanita yang memakai jaket Kim dan langsung menghajar pria yang bersamanya. Terjadi adu jotos di sana. Brian kemudian memapah wanita itu masuk ke mobil dan berencana keluar dari sana. Namun, usaha Brian tidak mudah. Dia ditembaki banyak peluru dan dikejar oleh banyak mobil. Di tengah perjalanan, Brian menukar mobilnya. Ia mencuri mobil yang terparkir di pinggir jalan. Brian membawa wanita itu ke sebuah penginapan untuk diobati. Wanita itu teler karena terlalu banyak mengonsumsi obat-obatan terlarang. Paginya, Jean-Claude menghubungi Brian karena kejadian semalam. Jean merasa khawatir karena kekacauan yang dibuat Brian. Namun, ternyata niat Jean adalah menangkap Brian karena kekacauan yang dibuatnya. Brian yang mantan pasukan khusus tentu lebih pintar dari Jean dan mengetahui rencananya. Brian berhasil lolos dan kemudian membuang alat komunikasi itu. Wanita itu sadar. Brian langsung menanyakan tentang Kim kepada wanita itu. Ia mengatakan sebuah petunjuk, yaitu rumah pintu merah di Rue Paradise. Brian langsung datang ke sana dan menggunakan kartu nama Jean-Claude untuk menyamar sebagai petugas keamanan. Brian diantar ke tempat pimpinan kelompok tersebut. Di sana, ia berpura-pura meminta negosiasi tarif keamanan bisnis ke mereka. Brian meminta tarifnya dinaikkan 20%. Setelah terjadi kesepakatan dan Brian diberikan uangnya, ia kemudian mengeluarkan secari kertas yang berisi tulisan Albania dan meminta pria itu untuk menerjemahkannya. Dan ternyata tulisan itu memiliki arti good luck. Dan suara pria itu sama dengan si penculik yang berkata good luck kepada Brian di telepon. Kemudian Brian mengingatkan pria itu dengan perkataannya waktu di telepon. Brian langsung menghajar mereka semua. Kemudian ia mengecek satu persatu kamar yang ada di sana dan menemukan Amanda telah tewas karena overdosis. Brian menginterogasi pria gondrong itu dengan cara menyetrumnya. Ia yang sudah tidak tahan akan siksaan Brian, akhirnya memberi petunjuk sebuah nama, yaitu Patrice. Pria itu memohon untuk dibebaskan. Namun saat hendak pergi, Brian menghidupkan kembali listrik itu dan meninggalkannya. Kemudian, scene berpindah, di mana Brian datang ke rumah Jean-Claude. Ia ingin mengetahui siapa Patrice itu. Terjadi perseteruan di sana. Ternyata Jean-Claude terlibat dalam bisnis ini dan mendapatkan uang keamanan. Jean tidak mau memberi informasi tentang Patrice. Dengan terpaksa, Brian menembak istrinya dengan maksud menekannya. Karena terpojok, Jean memberi informasi kepada Brian, kemudian mengakses komputernya untuk mendapatkan info siapa Patrice itu. Setelah mendapat informasi, Brian mendatangi tempat Patrice berada. Saat diperiksa oleh petugas keamanan, ia melumpuhkannya. Setelah masuk, Brian bertemu dengan pelayan minuman, kemudian menghajarnya kembali. Brian mendatangi tempat para gadis dilelang dengan menyamar sebagai pelayan minuman. 150. Brian terkejut karena ternyata Kim ada di sana. Brian yang melihat itu langsung menodongkan senjata ke pria di depannya agar membeli Kim. 3. Dan kemudian ia memenangkan lelang itu. Saat keluar, Brian dipukul dari belakang hingga pingsan. Saat tersadar, Brian ternyata sudah diborgol dan digantung. Ia akan dibunuh oleh anak buah Patrice. Namun, dengan kepintarannya, Brian menghabisi anak buah Patrice itu satu persatu. Setelah itu, ia menghampiri Patrice dan menembakinya, sembari bertanya di mana lokasi putrinya berada. Setelah diberi informasi, Brian membunuhnya. Melihat Kim dibawa kabur dengan mobil, Brian langsung mengejarnya. Terjadi adegan kejar-kejaran. Sesampainya di sana, ternyata mereka sudah naik ke kapal dan sudah berangkat. Kemudian Brian melumpuhkan penjaga itu dan menggunakan mobilnya untuk mengejar kapalnya. Sesampainya di jembatan, Brian melompat ke kapal dan melumpuhkan satu persatu penjaga di sana. Terjadi pertempuran sengit antara Brian dan orang yang dipaksa membeli Kim tadi.
Brian tertembak di perut dan terkena beberapa sayatan. Namun, Brian berhasil mengalahkan orang itu. Kemudian, Brian membuka ruangan di tempat Kim berada. Ternyata, Kim diancam menggunakan pisau. Dan tanpa mendengarkan omongan aki-aki itu, Brian langsung menembaknya. Setelah itu, kita diperlihatkan scene di mana Brian dan Kim tiba di bandara. Ia dijemput oleh ibunya Lenore. Kemudian, Brian mengajak Kim menemui Sarah, penyanyi profesional idola Kim, untuk berlatih vokal. Dan film pun selesai. Gimana guys filmnya? Film ini memiliki pesan moral, yaitu kita harus mendengarkan nasihat orang tua, karena kalau ngeyel, gini nih akibatnya, kualat. Dan satu lagi, jangan mudah percaya begitu saja kepada orang yang baru dikenal, apalagi jika sedang berpergian. Oke, sekian untuk video kali ini. Tekan like apabila kamu menyukai video ini, tekan share dan subscribe untuk membantu channel ini semakin berkembang. Tulis di kolom komentar untuk request video-video selanjutnya. And see you next video.